Hari ini 22 Juni 2021, DKI Jakarta merayakan hari ulang tahun ke-494. Tema yang diusung dalam perayaan HUT DKI Jakarta tahun ini adalah Jakarta Bangkit. Namun Jakarta harus menelan pil pahit, pasalnya kado ulang tahun dengan lonjakan kasus COVID-19 hingga rumah sakit rujukan yang terancam kolaps. Kasus harian di minggu ketiga Juni 2021 mendekati kasus harian pada 30 Januari 2021. Awal tahun, angka positif menyentuh angka 14.518 kasus dengan 210 kematian. Sementara pada 20 Juni 2021, kasus positif menyentuh angka 13.737 kasus dengan kematian mencapai 371 jiwa. Lonjakan kasus COVID-19 di ibu kota mulai terlihat sejak Mei 2021 atau pasca libur Lebaran. Pemprov DKI berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk pengendalian DKI Jakarta. Pak Gubernur tadi pagi sudah memimpin rapat terkait evaluasi vaksin ya. Kami sudah diskusikan, bahas kebijakan tentang PPKM, pengetatan dan lain-lain, nanti segera akan diumumkan Pak Gubernur. Kita tunggu saja ya. Kami sedang terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat ya, nanti bersabar sebentar ya, tidak lama lagi nanti mudah-mudahan Pemprov akan mengambil kebijakan dalam rangka pencegahan, penanganan, pengendalian COVID di wilayah DKI Jakarta. Ya pokoknya semuanya dengan ketentuan aturan yang ada, dengan situasi fakta data yang ada, perlu ada kebijakan yang komprehensif, yang baik, yang cepat terkait pencegahan, penanganan, dan pengendalian. Apapun nanti kebijakannya yang sudah kami bahas di internal akan nanti segera disusun ketentuannya, aturannya, regulasinya, pergub dan lain sebagainya, dan nanti akan segera diumumkan oleh Pak Gubernur Pak Anies. Sementara, menurut Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan bahwa penularan virus corona menjadi ancaman serius seluruh sektor. Sehingga perlu ada penanaman nilai edukasi hingga sinergitas antar lembaga pemerintah dan masyarakat. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, Jakarta memasuki usia 494 tahun. Tahun ini merupakan kali kedua peringatan Hari Ulang Tahun Jakarta yang diadakan di tengah pandemi. Dengan tema Jakarta Bangkit mengusung semangat dan optimisme kebangkitan berbagai sektor. Untuk membahasnya sudah hadir melalui telekonferensi Gubernur DKI Jakarta periode 1997 sampai 2007 ada Bang Setiyoso. Bang Yos, selamat siang. Selamat siang. Salam sehat selalu, Bang Yos. Alhamdulillah sehat. Dan ada juga sudah hadir bersama kami melalui telekonferensi ada Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, ada Muhammad Taufik. Pak Taufik, selamat siang, salam sehat selalu. Selamat siang, salam sehat Pak Sutioso, selamat siang Pak. Halo. Baik. Halo Mas Taufik. Sebelum kita mulai dialog, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun terlebih dahulu untuk DKI Jakarta yang ke-494, juga untuk Pak Taufik, Bang Yos, dan juga seluruh warga DKI Jakarta. Nah, kita ngomong-ngomong soal pandemi nih ya, di DKI Jakarta, di Indonesia, terlebih khusus juga di DKI Jakarta, ini kan pasti temanya atau fokus utamanya di ulang tahun DKI Jakarta saat ini adalah bagaimana kita bisa cepat keluar dari pandemi. Ngomong-ngomong soal hal tersebut, saya ingin ke Pak Taufik terlebih dahulu. Jadi seperti apa sih sebetulnya optimisme dari DKI Jakarta ini untuk cepat keluar dari pandemi? Ya, saya kira begini, program DKI Jakarta berkaitan dengan COVID sebetulnya sudah tertata baik ya. Saya memberi contoh ketika sekarang ada lonjakan yang dahsyat ya, di atas 5.000, ada 140 rumah sakit di DKI Jakarta disiapkan untuk berkaitan dengan COVID-19. Kemudian kolaborasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat, saya kira ini yang tengah dilakukan di pemerintah daerah, dan kita kemarin juga mendiskusikan dengan pemerintah daerah akan menggunakan perangkat struktur pemerintahan terbawah, ada RT, ada RW ya, dan ada lagi organisasi-organisasi di bawah ke naungan RT RW itu
itu nanti yang melakukan gerakan untuk mengingatkan masyarakat. Ini kan yang paling penting adalah bahwa kita semua harus sadar bahwa penularan COVID itu karena gerakan masyarakat. Karena itu dengan pola yang sekarang diterapkan di Pemda DKI, kantor misalnya 25%, kemudian kalau Anda lihat tadi kami sidang paripurna pun hanya 25% yang hadir gitu ya. Kemudian ada himbauan untuk masyarakat untuk tidak keluar rumah, dan problemnya adalah tidak hanya sekedar aturan yang akan kita buat, tetapi bagaimana ada kesadaran yang tinggi di masyarakat. Ya. Ini saya kira yang terus-menerus dilakukan oleh Pemda DKI ya, bersama-sama dengan DPRD dan organisasi perangkat daerah yang lain. Saya kira itu. Oke, Pak Taufik, Ketua DPRD Pak Prasetyo Edy Marsudi kemudian mengatakan bahwa pandemi mengancam seluruh lini kehidupan. Nah, jadi sebenarnya seperti apa penanaman nilai edukasi kepada masyarakat dan juga sinergitas antar lembaga untuk bisa kita kembangkan untuk keluar dari pandemi? Iya, kalau kita rasakan memang pada bulan-bulan sekarang ini kan ada kenaikan yang dahsyat. Dan COVID memang mempengaruhi seluruh sektor kehidupan masyarakat. Sektor ekonomi terganggu. APBD DKI itu loss 40 triliun itu karena COVID ya. Kemudian kehidupan masyarakat lain kan dibatasi. Karena itu sekarang harus disadari dan kita nggak boleh berhenti mensosialisasikan ini pada masyarakat bahwa prokes itu menjadi penting sekarang. Aturan ya sekedar aturan, tapi kalau disiplin masyarakatnya tidak, dan ini yang terus-menerus akan kita lakukan, mengajak masyarakat untuk menjaga itu. Ini kan kenapa itu terjadi lonjakan, karena pergeseran yang ada seolah-olah kemarin mungkin ya, seolah-olah ada kendor itu. Pengawasannya yang kemudian menjadi kendor ya, ada yang orang merasa udah divaksin terus prokesnya lupa. Nah, ini yang terus-menerus harus kita lakukan edukasi pada masyarakat gitu. Oke. Bang Yos. Ini yang dilakukan. Oke. Bang Yos, bagaimana kemudian kalau dari Bang Yos sendiri melihat penanganan pandemi COVID-19 oleh Pemprov DKI Jakarta sejauh ini seperti apa, Bang Yos? Aku ya? Ya. Oke. Kan suaranya pelan. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Kota DKI Jakarta 494. Nggak terasa ya, tua banget ya kita ya. Ya. Gitu. Tentu selamat ulang tahunnya juga kepada kru Berita Satu semuanya gitu. Ya. Nah, tadi saya kira yang disampaikan oleh Bang Taufik itu sudah jelas ya, bahwa Pemda sudah mengeluarkan kebijakan menangani COVID-19 ini dari waktu ke waktu ya. Asumsi saya, kebijakan pemerintah DKI itu tentu ya sudah mempertimbangkan semua aspek, ya, aspek politis, aspek ekonomis, psikologis masyarakat itu sudah dipertimbangkan, gitu ya. Ini asumsi saya kan. Lalu juga sudah dikoordinasikan, baik secara horizontal ya, bersama aparat, koordinasikan dengan Kapolda, dengan Panglima, ya juga dengan DPRD. Gitu, secara horizontal maupun vertikal dengan pemerintah pusat. Itu saya asumsi seperti itu. Ya, jadi rencana atau kebijakan sebaik apapun, ya, kalau kesadaran masyarakat itu masih seperti ini, ya kita nggak akan berhasil gitu. Yang paling sama di masyarakat Indonesia termasuk Jakarta ya, yang sebenarnya masyarakat ibu kota yang harusnya menjadi teladan dari semua masyarakat di Republik ini gitu ya. Tingkat disiplin kita sungguh masih rendah gitu. Masih rendah. Kita kan punya tetangga namanya Singapura lah paling dekat ya. Orang membuang puntung rokok saja tidak ada yang berani itu kan. Hanya disiplinnya masyarakat. Karena itu COVID juga begitu, kebijakan-kebijakan pemerintah Singapura diikuti secara konsekuen dan disiplin oleh masyarakat. Nah kita tidak gitu kan. Aparat kalau dikumpulin ya aparat Pemda, Kodam maupun Polda, DPRD
itu tidak akan cukup dibandingkan dengan jumlah penduduk, tidak akan seimbang gitu kan. Ya memang kan saya lihat kan kafe, berapa kali kafe itu ditutup, ya berapa kali pasar, Tanah Abang ditertibkan gitu kan. Mestinya tidak harus seperti itu, mestinya harus tertib sendiri mereka kan gitu. Kalau menyandarkan terus ditertibkan aparat kucing-kucingan, ya kita tidak berhasil karena COVID nggak menunggu itu. Ya, apalagi sekarang ini kecuali COVID-19 kan ada varian baru ya dari India ini yang konon kabarnya begitu cepat menularnya, ya. Jadi ini keadaan sudah kritis, ya. Oleh karena itu memang Pemda menghadapi situasi yang dilematis, ya. Kayak buah si malakama itu kan, dimakan ayah meninggal, tidak ibu meninggal. Tetapi harus dipilih oleh Pemda. Sekarang mengutamakan keselamatan masyarakat atau ekonomi kita, gitu. Menurut saya tetap saja keselamatan masyarakat adalah utama. Jadi kalau diperlukan misalnya lockdown total, jangan pernah ragu itu. Memang lumpuh. Nah pada saat seperti itu kita harus ada subsidi silang gitu loh. Kesadaran masyarakat yang memang kelompok the have ini membantu not have gitu kan. Terutama sembako. Udah kita bisa makan aja dulu sekian bulan asal bisa makan dan COVID bisa diatasi. Saya pernah mengalami situasi ekonomi itu lumpuh total tahun 98 pasca kerusuhan. Toh bisa kita atasi. Bisa pertumbuhan ekonomi saat itu minus 17,49%. Itu sudah menurut saya, kalaupun akibat dari kebijakan itu mengakibatkan ekonomi kita lumpuh, jangan takut, pasti bisa kita atasi kemudian. Berarti kalau bisa dikatakan bahwa Bang Yos sebenarnya punya strategi tersendiri ya. Kalau misalnya Bang Yos sekarang lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta gitu ya, apakah ada strategi khusus mungkin atau akan melakukan strategi yang sama dengan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini? Tapi dijawab nanti di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, langsung akan kembali usai jeda. Ya pemirsa, ada beberapa strategi Pemprov DKI Jakarta untuk menangani pandemi COVID-19. Nah diantaranya adalah pembatasan transportasi umum, kemudian menutup kegiatan sekolah dan juga tempat wisata, serta penggunaan surat izin keluar masuk bagi warga yang ingin masuk dan keluar Jakarta. Berikut 8 strategi Pemprov DKI yang untuk menangani pandemi. Baik, pemirsa, kita lanjutkan dialog. Sebelum saya ke Pak Taufik, saya ke Bang Yos terlebih dahulu. Tadi melanjutkan di segmen awal ya Bang Yos ya. Tadi juga sudah dipaparkan ada 8 strategi dari Pemprov DKI Jakarta untuk menangani pandemi. Apakah ini adalah strategi yang bisa dikatakan sama yang akan dilakukan oleh Bang Yos apabila sekarang sedang menjabat? Atau mungkin ada strategi khusus yang bisa dilakukan mengingat juga kepatuhan masyarakat yang masih rendah? Strategi itu kan bertahap ya, berukur ya. Kita lakukan misalnya pembatasan terbatas. Hasilnya seperti apa? Kalau misalnya itu ternyata tidak efektif, maka harus ditingkatkan. Nah oleh itu Pemda DKI harus siap dengan kondisi yang terburuk gitu. Yang terburuknya apa? Penularan tetap saja, tinggi gitu kan. Nah kalau sudah menghadapi seperti itu, maka kita jangan ragu untuk melakukan lockdown total gitu kan. Itu pilihan yang terburuk, tetapi demi keselamatan manusia. Dan lockdown total itu harus diawasi oleh aparat secara ketat gitu, diimbangi oleh disiplin masyarakat yang tinggi.
Nah, masyarakat itu bisa tumbuh disiplin, kan harus diajarin, harus dijelaskan dengan luas gitu. Lewat media, lewat komunikasi apapun itu, bahwa ini terpaksa kita lakukan untuk keselamatan kita bersama gitu. Supaya tumbuh kesadaran. Jadi sekali lagi saya yakinkan kepada masyarakat Jakarta, kebijakan akan sebaik apapun dari pemerintah daerah, kalau tidak disiplin, tidak melakukan dengan penuh kesadaran, dan nyuri-nyuri untuk melanggarnya, ya pasti karena COVID itu, virus itu tidak ada basa-basinya dia, gitu. Orang melanggar prokes berdekatan, padahal dia lagi COVID, pasti ketularan kita, apalagi dengan varian yang baru ini. Nah, karena itulah harus tinggal di rumah, gitu, secara disiplin. Gitu. Intinya adalah kolaborasi antara pemerintah, kebijakan pemerintah, dan juga partisipasi aktif masyarakat untuk menjalankan hal kuncinya tersebut. di situ. Kalau masyarakat masih rendah disiplin kayak gitu, kita nggak akan pernah berhasil. Gitu. Oke, Pak Taufik, balik ke pertanyaan atau pernyataan dari Bang Yos tadi adalah Pemda DKI harus siap dengan kondisi terburuk. Apakah Pemda DKI sudah siap dengan kondisi terburuk itu, Pak Taufik? Iya, saya kira sebagai pemerintah daerah ya, apapun risikonya, demi keselamatan masyarakatnya akan diambil satu tindakan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sutioso bahwa kalau perlu memang melakukan lockdown, nah sekarang ini kan sudah ada lockdown yang lokal-lokal, lockdown tingkat RT. Misalnya di tempat saya ada satu RT di lockdown betul Pak Sutioso di Warakas itu ya, dan memang ada risiko itu, kemudian kita rame-rame membantu masyarakat sekitar yang di lockdown itu. Kalau perlu sampai tingkat itu gitu. Nah, aturan tadi betul, saya setuju dengan Pak Sutioso. Aturan sebagus apapun, tapi kalau tingkat disiplin kita, masyarakat masih kurang, saya kira akan terjadi seperti ini. Kan aturan itu, pemerintah itu, pengawas itu nggak mungkin masuk ke ruang rapat kantor, ke tempat makan keluarga. Nah itu seperti itu kan harus ada kesadaran diri. Nah kita sudah belajar 1 tahun lebih loh menghadapi pandemi corona ini ya. Kita sudah belajar 1 tahun lebih pakai masker. Tapi kan nyatanya masih banyak juga orang yang masih belum menggunakan atau mentaati prokes itu. Nah, lonjakan yang dahsyat ini, saya kira ini juga kan akibat adanya pergerakan orang, pergerakan masyarakat dari satu pertemuan ke pertemuan lain. Ini yang pada waktu lalu juga kan pertemuan lain sebetulnya dibatasi dengan cara. Nah, ke depan pengawasan harus lebih ketat. Kenapa saya bilang harus lebih ketat? Karena secara psikologis ya masyarakat karena sudah divaksin kemudian mengkendorkan diri atas prokesnya. Karena itu tingkat pengawasan di sentra-sentra tempat berkumpulnya masyarakat itu jauh menurut saya akan lebih penting gitu ya, di samping aturan-aturan tadi. Tetapi pengawasan itu penting. Namun saya ingin ingatkan bahwa pengawasan Pemda itu pasti kurang. Kenapa? Karena aparatnya tidak sebanding. Kan nggak mungkin kami Pak Pemda misalnya masuk ke ruang-ruang rapat kantor, ke ruang-ruang rapat keluarga, kan nggak mungkin masuk ke situ. Ini yang ada adalah bagaimana masyarakat menyadarkan diri bahwa COVID itu berbahaya untuk kita semua. Sekali lagi Pak Sutioso saya ingin sampaikan bahwa tatanan ekonomi DKI Jakarta kemarin itu goyah. Ya, 40 triliun kita loss di 2020 Pak Sutioso. Saya kira ini kan satu angka yang besar. Nah, DKI prinsipnya sekarang adalah keselamatan masyarakat, keselamatan. Baru kemudian bergerak di bidang ekonomi. Karenanya mohon maaf saya potong. Berarti tapi sejauh ini tidak ada. Pak Taufik, tapi sejauh ini nggak ada wacana untuk lockdown total kan? Gimana Mbak? Sejauh ini tapi tidak ada wacana untuk lockdown total untuk DKI Jakarta kan, Pak Taufik? Iya, sampai saat ini kan belum ada wacana lockdown total. Yang ada kan pada kesadaran masyarakat dibantu oleh aparat lockdown tingkat lokal-lokal, yaitu di tingkat RT. Dan saya kira ini sudah banyak beberapa RT di Jakarta di lockdown sekarang.
Oke. Karena waktu kita terbatas, kita langsung minta closing statement dari masing-masing narasumber. Saya ke Bang Yos terlebih dahulu. Jadi apa yang harus dilakukan, Bang Yos, untuk DKI Jakarta ini di ulang tahun ke-494 agar kita bisa cepat keluar dari pandemi? Iya, umur 494 berarti sudah amat-amat dewasa ya. Saya tentu berharap kepada masyarakat Jakarta juga dewasa dalam berpikir, khususnya menghadapi COVID-19 ini. Dewasalah gitu. Kita tidak ada pilihan lain ya, kecuali kita ini sekarang ini nyumpet dulu di rumah gitu. Anak, istri, siapapun. Ini COVID ini sudah sangat berbahaya dan nyata itu barangnya ada gitu. Ya, korban sudah cukup banyak, jadi ikuti apa yang digariskan kebijakan-kebijakan Pemda itu. Nah, di sisi lain kepada pemimpin Pemda sekarang, kan saya sebagai senior yang menitipkan aja. Itulah kadang-kadang pemimpin diharapkan masalah-masalah yang dilematis. Kalau memang ternyata semua tidak efektif, jangan pernah ragu untuk melakukan lockdown total. Itu saja. Demi sekali lagi keselamatan manusia. Terima kasih. Harus siap dengan kemungkinan terburuk. Pak Taufik, silakan. Iya, Pak Sutioso, selamat ulang tahun Kota Jakarta, kota yang pernah Bapak pimpin ya, ke-494, dan saya berharap bahwa kita semua menyadari COVID ini berbahaya, COVID ini menyerang seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, COVID ini merubah seluruh struktur kehidupan masyarakat. Karena itu yang paling utama adalah tingkat disiplin kita semua sebagai masyarakat, dan juga bagi aparat, saya minta pengawasan harus lebih diperketat. Manfaatkan struktur pemerintahan terendah, ada RT, ada RW, ada organisasi di bawah RT RW itu, ada semacam PKK, ada Jumantik, ada Karang Taruna, semua diberdayakan untuk mengawasi lingkungannya masing-masing. Dan saya kira saling mengingatkan di antara kita. Sudah 1 tahun lebih kita belajar menggunakan masker, karena itu mari semua keluar rumah, kita ingatkan satu sama lain untuk tetap menjaga prokes agar COVID segera beranjak dari Jakarta. Jakarta kembali bangkit sebagaimana semula. Terima kasih. Amin. Ya, itu dia. Intinya adalah bagaimana masyarakat kemudian patuh terhadap protokol kesehatan. Karena sebaik apapun kebijakan dari pemerintah, kalau misalnya masyarakat pun tidak patuh terhadap protokol kesehatan, nggak akan pernah selesai pandemi di DKI Jakarta. Terima kasih Pak Taufik dan juga Bang Yos sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk. Salam sehat selalu. Semoga DKI Jakarta cepat maju dan juga keluar dari pandemi secepat mungkin. Baik, pemirsa, usai jeda, Lunch Talk masih akan kembali. Tetaplah bersama kami.